Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok kecil 3 peserta Laser CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Di sini kami akan membahas analisis isu kontemporer proxy war. Kelompok kami terdiri dari Kisti Nur Amalia AMD Kep, Sri Nur Hatimah AMD Kep, dan Taufik Mauludin AMD Kep. Definisi dari prosekuar yaitu perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, prosekuar artinya perang tidak tampak yang menggunakan cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Indikasinya yaitu di era globalisasi saat ini, di mana hanya negara-negara adik kuasa yang mampu menjadi peran utama dengan memanfaatkan negara-negara kecil sebagai objek permainan dunia atau prosekuar, dengan mengeksploitasi sumber daya manusia bahkan sampai dengan ideologinya dengan menanamkan paham-paham radikalisme, liberalisme, globalisme, dan lain-lain, sehingga dapat memicu terjadinya gerakan separatis yang dapat memecah belahkan bangsa demi tujuan kepentingan negara-negara adik kuasa. Apa analisis yang akan kami sampaikan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, pra-analisis dengan mengidentifikasi beberapa isu menggunakan metode pentahelix. Yang kedua, kami akan menentukan prioritas isu dengan menggunakan metode USK. Yang ketiga, menganalisis akar masalah dengan menggunakan diagram Fishbone. Dan yang terakhir, menentukan alternatif dari pemecahan masalah menggunakan tabel SWOT. Metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor atau lintas sektor. Metode ini berfokus pada kerjasama antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Metode pentahelix dari isu kontemporer yang pertama, yaitu pengikisan budaya asli Indonesia karena maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dari segi pemerintahan, kurangnya perhatian pemerintah akan terkikisnya budaya asli Indonesia. Yang kedua, dari segi akademik, pembelajaran mengenai keragaman budaya Indonesia yang perlu dijaga kurang ditanamkan dengan kuat, baik dari lingkungan akademik maupun lingkungan keluarga. Dari segi bisnis, banyaknya perusahaan-perusahaan yang lebih menggunakan budaya asing, misalnya sekarang yang sedang dielulukan adalah budaya Korea Selatan demi menarik keuntungan. Dari segi komunitas, gaya hidup public figure banyak yang menggunakan produk asing sehingga banyak masyarakat yang ingin meniru gaya berpakaian mereka dan menjadikan kiblat fashionnya. Dari segi media, tayangan di media sosial didominasi oleh hiburan dari luar negeri yang dianggap lebih menarik oleh generasi muda. Isu yang kedua yaitu gerakan separatis Papua. Dari segi pemerintahan, pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan penduduk Papua. Di samping itu, kekayaan alam yang melimpah ruah dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan bangsa. Hal ini memicu rasa ketidakadilan yang dirasakan penduduk Papua. Dari segi akademik, pendidikan di Papua sangatlah tertinggal daripada di pulau lainnya, sehingga memudahkan pihak asing untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Sementara penduduk lokal sendiri kurang menikmati kekayaan alamnya sendiri. Dari segi bisnis, salah satu bekal rakyat Papua berani untuk melakukan gerakan separatis adalah karena Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Dari segi komunitas, Papua merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat. Penduduk lokal Papua ingin mengolah kekayaan alamnya sendiri. Dari segi media lokal maupun nasional cenderung hanya menyoroti daerah konflik. Akibatnya para pihak yang berkonflik terlibat perang media, saling balas-membalas tanggapan lewat pemberitaan media, sehingga konflik Papua kian memanas.
Analisis pemecahan isu yang kedua adalah dengan menggunakan metode USG. U. Urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G. Growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Metode USG sendiri memiliki skala nilai 1 sampai 5. 1. Sangat tidak mendesak. 2. Tidak mendesak. 3. Cukup mendesak. 4. Mendesak. 5. Sangat mendesak. Dari kedua isu kontemporer proxy war yang kelompok kami bahas, yang pertama, pengikisan budaya asli Indonesia karena maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia memiliki kriteria urgensi 3, keseriusan 3, dan growth 3. Sehingga nilai dari pengikisan budaya asli Indonesia karena maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah 9. Isu yang kedua adalah gerakan separatis Papua. Memiliki kriteria urgensi 5, sangat mendesak. Memiliki tingkat keseriusan 5, sangat serius. Dan memiliki tingkat kemungkinan memburuknya kalau tidak ditangani segera, nilainya 5. Sehingga total skor dari isu gerakan separatis Papua adalah 15. Sehingga kelompok kami akan membahas tentang gerakan separatis Papua. Setelah menentukan prioritas isu, di sini kita akan menganalisis isu tersebut dengan menggunakan diagram fishbone. Fishbone ini kan digambarkan dengan ikan. Nah, tulang ikan gitu ya. Tulang ikan ini kita bagi dua. Ada kepalanya dan ada bagian badannya. Nah, kepalanya ini merupakan akibat atau masalah atau isu yang kita angkat, yaitu gerakan separatisme di Papua. Sedangkan untuk badannya, bagian tulang-tulang ikan di badannya itu merupakan sebab-sebab yang menimbulkan masalah tersebut. Nah, adapun sebab-sebab yang menjadi penyebabnya itu ialah terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu material, di mana di sini sumber daya alam di Papua itu melimpah ruah. Yang kedua, minimnya jaringan listrik dan juga internet di Papua. Yang selanjutnya yaitu atau orang, di mana di sini pendidikan di Papua itu jauh tertinggal, kemudian kesejahteraan hidupnya rendah. Nah, yang ketiga yaitu metode, terdiri dari pemerataan pembangunan yang tidak adil, kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu mother nature, terdiri dari sulitnya akses perjalanan dan juga transportasi yang kurang memadai. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi sebab dari akibat yang ditimbulkan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan tabel matriks SWOT. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari S-nya yaitu strength atau kekuatan, kemudian W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang, kemudian T-nya itu threat atau ancaman. Nah, untuk isu yang kita angkat, kekuatannya terdiri dari sumber daya alam di Papua itu melimpah, kemudian solidaritas penduduknya juga tinggi. Untuk kelemahannya, sumber daya manusia di Papua itu kurang pendidikannya dan juga kurang terampil. Kemudian sumber daya alam yang ada di Papua itu banyak yang belum dikelola dengan baik. Sedangkan untuk peluangnya, dana otonomi di Papua cukup besar. Kemudian banyak negara asing yang ikut berinvestasi di Papua. Nah, sedangkan untuk ancaman di sini terdiri dari munculnya gerakan separatisme dan juga adanya negara maju yang mendukung kemerdekaan untuk Pulau Papua itu sendiri. Nah, dari keempat hal tersebut, kita bisa mencari alternatif masalahnya atau strategi yang bisa didapat. Nah, strategi dari S dan O atau strength dan opportunity, kita bisa mendapatkan yaitu alternatif pemecahan masalahnya itu adalah penduduk Papua dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya
didukung dana otonomi khusus dan investasi sebagai modal untuk mengelola kekayaan di Papua. Selanjutnya, dari W dan O atau dari weakness dan opportunity, di mana di sini kita memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahannya. Strategi yang bisa kita dapat yaitu alokasi dana otonomi khusus dapat digunakan untuk pemerataan pembangunan di Papua. Misalnya dengan pembangunan sekolah kejuruan untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda yang ada di wilayah Papua. Selanjutnya, dari S dan T, dari kekuatan dan juga ancaman, atau untuk dari memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancamannya, strategi yang bisa kita dapat yaitu perbaikan pengelolaan sumber daya alam agar kesejahteraan rakyat di Papua terjamin sehingga dapat meminimalisir gerakan separatisme. Nah, yang terakhir dari W dan T, di mana di sini strategi atau solusi dari kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Strateginya yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan lokal Papua agar tidak tertinggal, serta pemerintah memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh rakyat di wilayah Indonesia agar meminimalisir gerakan separatisme di wilayah lainnya. Nah, mungkin sekian penjelasan yang kami dapat sampaikan. Dapat disimpulkan jika perang proksi khususnya gerakan separatisme yang menganut anti Pancasila dan radikal tersebut tidak timbul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh banyak sebab yang harus diselesaikan agar Papua tetap menjadi bagian yang utuh dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.